Assalamualaikum Sobat Kimia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep sel elektrolisis. Sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari kita sangat erat sekali dan banyak kita manfaatkan. Misalkan apa? Aki ya. Aki ini bisa berfungsi sebagai sel volta ketika digunakan dan ketika diisi ulang, dicas baterai jenis apapun, baik aki kering ya, baterai HP yang bisa dicas, maka prinsipnya adalah sel elektrolisis ya. Ini adalah proses charger dari alat elektronik kita ya. Kemudian apalagi contohnya adalah proses pembuatan gas hidrogen dan gas oksigen yang bisa digunakan untuk bahan bakar roket, bahan bakar alternatif, gas hidrogen dan gas oksigen ya, yang banyak dibutuhkan untuk kebutuhan medis dan kebutuhan yang lainnya dari elektrolisis dari air ya, dalam situasi asam gitu ya. Kemudian proses pemurnian emas, proses pemurnian tembaga, nah, itu adalah aplikasi-aplikasi dari proses elektrolisis. Kemudian melapisi logam dengan logam yang lain yang dikenal dengan istilah penyepuhan atau electroplating, melapisi suatu logam dengan emas, logam dengan krom, itu adalah proses elektrolisis, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, bagaimana prinsipnya elektrolisis itu dapat terjadi? Yaitu prinsipnya ketika ada arus listrik yang dialirkan, maka akan terjadi reaksi redox ya. Ini kebalikan dari sel volta. Kalau sel volta reaksi redox menghasilkan listrik, di sini reaksi redoxnya terjadi ketika diberi arus listrik. Ada dua kutub, yaitu katode yang merupakan kutub negatif dan anode yang merupakan kutub positif ya, sering disingkat atau untuk memudahkan menghafal dengan kenap gitu ya. Kenapa? Kenap. Nah, katodanya negatif ya, artinya apa? Katoda itu negatif, anoda kutub positif. Kebalikan dari sel volta, hati-hati ya. Kalau sel volta katodanya positif, anoda negatif. Pada elektrolisis berkebalikan. Pada katoda terjadi reaksi reduksi dan anoda terjadi reaksi oksidasi. Ini sama dengan sel volta. Kemudian ya, bagaimana prinsip dasar ketika proses elektrolisis itu berlangsung dapat kita amati dari ilustrasi gambar berikut. Ada dua elektroda yang digunakan. Yang satu berperan sebagai katoda atau kutub negatif di sini ya, ini katodanya, dan satunya sebagai anoda atau kutub positif. Elektroda yang digunakan bisa elektroda inert, artinya inert itu sulit bereaksi, misal karbon, platina, emas, atau elektroda yang non inert mudah bereaksi, misalkan besi, tembaga, ya, perak dan sebagainya. Nah, kemudian cairan penghantarnya di sini bersifat elektrolit, dapat berupa larutan atau lelehan atau leburan ya. Proses yang terjadi pada sel elektrolisis ini ketika kedua elektrodanya di sini dihubungkan dengan sumber arus listriknya searah ya, DC. Arus listrik yang diberikan di sini bisa dari baterai, nah, dari sel volta ya. Elektron akan masuk ke katoda, ke kutub negatif ya, untuk proses reaksi reduksi. Jadi elektronnya masuk dari sumber arus, di sini digunakan untuk reaksi reduksi. Ingat karet, katoda reduksi. Nah, kemudian elektron yang dihasilkan dari reaksi oksidasi, nah di anoda kan terjadi reaksi oksidasi di daerah sini. Ini elektronnya akan bergerak ke arah atas ya, keluar ke arah kutub positif dari sumber arus searah. Nah, sehingga listriknya terus berputar gitu ya. Tuh. Nah, ion negatif atau anion ya dalam larutan itu akan bergerak ke anoda. Ion-ion negatif di sini ya, di sini kan terpisah-pisah menjadi ion-ion negatif, dia akan bergerak ke anoda. Di sini akan mengalami reaksi oksidasi di area sini. Nah, berkumpul di area sekitar sini. Tuh. Sedangkan ion-ion positif ya atau kationnya itu akan bergerak ke area katoda untuk mengalami reaksi reduksi.
Nah, penentuan reaksi yang terjadi di katode dan anode itu berdasarkan fakta eksperimen karena melibatkan banyak sekali zat di sini. Jika larutan berair, maka ada air, ada ion positif, ion negatif, ada elektroda yang ada di situ. Maka penentuannya berdasarkan fakta eksperimen. Oke, demikian tadi belajar kita mengenai prinsip dasar dari sel elektrolisis ya, yang akan kita pelajari lebih detail. Ada reaksi dan hukum Faraday yang menyertai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.